Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja untuk Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia yang mengumpul segala pengetahuan di dalam zat-Nya, dan Dia jualah pencipta segala pengetahuan dengan keabadian. Segala kewujudan bersumberkan wujud-Nya. Segala puji bagi Allah, lantaran Dia menghantarkan Quran yang mulia, yang mengandungi di dalamnya sebab-sebab Ia diturunkan, yaitu untuk memperingatkan manusia tentang Allah. Dihantarkannya kepada pembimbing yang memandu manusia pada jalan yang benar, dengan yang paling perkasa di antara agama-agama. Selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, yang tidak diajar oleh makhluk tetapi diajar olehnya sendiri. Baginda SAW adalah nabinya yang terakhir, penyambung terakhir pada rantaian kenabian, yang diutus kepada dunia yang sedang hanyut di dalam huru-hara, yang paling mulia di kalangan nabi-nabinya, dimuliakan dengan kitab suci, yang paling suci dan paling mulia. Keturunan Baginda SAW adalah pembimbing bagi orang-orang yang mencari. Sahabat-sahabat Baginda SAW adalah pilihan dari kalangan orang yang baik-baik dan murah hati. Semoga kesejahteraan dan keberkahan yang melimpah-limpah dikurniakan kepada ruh-ruh mereka. Empat tingkatan orang yang bertobat. Imam Al-Ghazali membagi 4 tingkatan orang-orang yang bertobat, yakni: pertama, seorang yang telah berbuat maksiat, lalu bertobat, dan istiqamah dalam tobatnya itu sampai akhir hayatnya. Dia berusaha memperbaiki seluruh kesalahannya di masa lalu, dan bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi, kecuali kesalahan-kesalahan kecil yang tak mungkin dihindari. Tobat seperti ini disebut sebagai taubatan nasuha, atau tobat yang benar-benar tulus. Dan, jiwa tenang orang seperti ini, disebut an-nafs al-mutmainah, jiwa yang kembali kepada Allah, dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah. Kedua, orang yang bertobat, menempuh jalan istiqamah dengan mengerjakan berbagai bentuk ketaatan, serta meninggalkan seluruh dosa besar, kecuali dosa-dosa kecil yang tak mungkin dapat dihindari. Dosa kecil itu dilakukan bukan karena sengaja, atau ada niat untuk melakukannya, namun, karena semata-mata karena ujian yang menghadang di tengah perjalanan, tanpa ada maksud melakukannya. Lalu, setiap kali ia melakukan, dia pun mencela dirinya sendiri, menyesali perbuatannya, merasa sedih karenanya, dan memperbaiki tekadnya, untuk serius menjaga diri, dari sarana-sarana yang dapat menjerumuskannya. Jiwa seperti ini, biasa disebut sebagai an-nafsu al-lawwamah, atau jiwa yang selalu mencela dirinya sendiri, karena kerap kali melakukan perbuatan tercela, meskipun bukan karena niat atau rencananya. Rasulullah bersabda, orang yang terbaik di antara kalian itu, adalah orang yang terkena cobaan, lalu segera bertobat. Hadis riwayat Al-Baihaqi, setiap Bani Adam, pasti pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah, adalah orang yang banyak bertobat dan memohon ampunan. Hadis riwayat At-Tirmuzi dan Al-Hakim. Ketiga, seorang yang bertobat, dan bersikap konsisten istiqamah atas tobatnya itu, hanya sementara waktu saja, dan setelah itu dia kembali dikuasai oleh nafsunya, untuk melakukan dosa-dosa lainnya secara sadar, karena dia tak mampu mengendalikan diri. Namun, dalam waktu yang sama, dia tetap menjalankan kewajiban agama dan meninggalkan beberapa dosa, meski dia sanggup dan ada dorongan syahwat untuk melakukannya. Hanya 1 atau 2 dosa yang gagal dihalaunya. Tapi, dia pun kadang menyesalinya dan berusaha bertepebat meminta ampun. Nafsu seperti ini disebut an-nafsu al-musawalah atau nafsu yang menggoda, yang berusaha memperindah perbuatan dosa. Hal ini seperti disinggung dalam Al-Quran, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka, lalu mereka mencampur adukan amal yang baik, dengan amal lain yang buruk. Quran Surat At-Taubah, ayat 102. Keempat, seorang yang bertobat, dan istiqamah dalam tobatnya selama beberapa waktu saja. Lalu, dia kembali melakukan dosanya, tanpa ada niat untuk bertobat, atau merasa menyesal atas perbuatannya itu. Bahkan ia semakin larut mengikuti hawa nafsunya. Orang jenis ini keras hatinya, dan terus-menerus melakukan dosa. Nafsunya itu, disebut an-nafsu al-amarah, atau nafsu yang mengajak kepada kejahatan, dan menjauh dari kebaikan. Orang semacam ini,
dikhawatirkan su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua diberikan taufik untuk bisa melakukan tobat nasuha. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.